Seperti kata Ali bin Abi Thalib, Apa tuh? berharap pada manusia Iya. adalah sakit hati yang direncanakan. Yes, ya. Jadi kalau kita berharap sama politisi, ya udah, itu kita akan tinggal nunggu sakit hatinya aja gitu. Jadi ya ini tidak mengurangi kepercayaan kita terhadap politisi, tapi harapan kita di ini ya, MT Haryono ya. Nah, rumah sakit. Iya. Bukan. Bukan. Harapan kami ya, anggota dewannya juga muhasabah diri, mengevaluasi, melihat suasana yang terjadi kemarin itu jadi renungan untuk memperbaiki diri bahwa menjadi wakil rakyat itu bukan sekedar jadi anggota dewan terus udah cukup, tanggung jawabnya sangat besar. Karena gitu. ya ribuan orang yang milih dia itu tanggung jawab dia loh. Mungkin di sini nggak kelihatan, tapi di akhirat kan siapa yang tahu, ya kan Mas? Bahaya. Saya udah ngomong akhirat udah merinding gitu. Makanya saya nggak mau jadi anggota DPR nih. Karena pertanggung jawabannya berat. Iya, pertanggung jawabannya berat ya. Iya. Udah ngapainnya dengan jabatan kita? Udah ngapainnya dengan gaji yang kita terima? Betul. Nah itu yang harus di remind lagi ke anggota-anggota dewan ya, yang terhormat ini untuk ayo gitu, kita bekerja untuk rakyat gitu, kita bekerja untuk bangsa Indonesia nih supaya maju, buat anggota supaya berkembang. dewan, gitu kan. kita nih dari Sindo News memberikan ruang seluas-luasnya buat teman-teman anggota dewan yang ingin menyampaikan pendapat, Oh iya cocok, pemikiran, aspirasi, apapun yang ada di kepala Anda, come to us, datang ke kita. datang ke kita kasih ruang, kita diskusi dalam talk show, podcast, berita, apapun Anda bisa sampaikan. Karena itu jauh lebih bermanfaat buat konstituen Anda daripada Anda sekedar berada di sana yang nggak perlu. Tapi kita udah kasih kesempatan luas nih, supaya pikiran-pikiran anggota dewan itu bisa terbaca oleh masyarakat. Betul. Sekarang kita kan yang muncul kadang itu lagi. Iya. Dan kadang-kadang jadi salah paham gitu, ya kan? Karena mungkin dia sudah melakukan banyak hal. Tapi nggak diketahui publik kan? Nah, tapi nggak diketahui Gitu. publik, bener Mas Gaib. Itu juga jadi persoalan gitu. Iya, Jadi bener, publik ngelihatnya ini kayak nggak ngapa-ngapain Iya. gitu. Padahal sebenarnya dia udah melakukan banyak hal, gitu. Dia udah melakukan ini, melakukan itu, gitu. Cuman memang tidak tersampaikan, tidak ada saluran yang tepat gitu untuk menyampaikan ide-idenya, menyampaikan apa hasil kerjanya, perubahan apa yang sudah dilakukan, terus kemudian apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rapat-rapat dan segala macamnya gitu kan. Kita membuka ruang nih. Buka. Jadi kalau Anda punya pemikiran, pendapat sesuai dengan komisi yang Anda, baik itu komisi ekonomi, komisi perindustrian, perdagangan, energi, hukum, politik, luar negeri segala macam, sampaikan ke kami akan muat. Ya. Karena tugas media adalah menjadi jembatan anggota dewan kepada publik. Betul. Gitu. Betul. Itu jauh lebih murah daripada Anda datangin satu-satu. Iya. Jadi kita siap nih buat anggota DPR, siapapun Anda atau Bang Uya Kuya, Bang Eko, Pak Adis Kadir, kemudian Sahroni, Nafa Urbah, monggo kita kasih ruang di Sindo News. Ya untuk menyampaikan apa pendapat mereka ya, terkait bener-bener soal apapun itu gitu. Tapi bukan mereview rumah ya atau mobil ya, gitu. Misalkan ada artis datang, wih mobilnya banyak nih, ini nggak seberapa. Itu bukan di podcast ini dong. Iya bukan, maksudnya jangan begitu. Cuma 4 mobilnya gitu. Nah itu kalau buat koleksi pribadi nggak apa, tapi kalau buat ditunjukkan ke publik, janganlah Pak. Nanti publik jadi kecewa, marah, nanti panjang urusannya gitu. Jadi sembunyikanlah kekayaanmu itu, tunjukkanlah ide dan pikiranmu kepada masyarakat. Betul. Itu pepatah Argentina. Jauh juga ya. Pepatah Argentina jauh ya. Ya harapannya kita sebagai jembatan, ya kan ini kan komunikasi ya, sebagai jembatan antara anggota dewan dan masyarakat gitu nantinya. Mudah-mudahan kan kalau misalnya sampai komunikasinya, itu kan akhirnya kan nggak mungkin juga terjadi salah paham, nggak mungkin juga terjadi hal-hal yang akhirnya miskom, mungkin maksudnya dia A, kemudian masyarakat rakyat menganggapnya B,
gitu kan, terus kemudian marah dan segala macamnya, mungkin ya kejadian-kejadian yang kemarin nggak terjadi. Iya, gitu. bener. Selama itu kan bisa terdeliver dengan baik gitu komunikasi itu kan. Ya, ini buat teman-teman anggota dewan, masyarakat sekarang udah makin cerdas, kemajuan teknologi udah makin tinggi. Betul. Sekarang setiap orang jadi media, punya handphone, dia bisa meng-capture apapun, dia bisa komen apapun. Jadi kalau masyarakatnya udah kritis, berubah, Anda juga harus berubah. Buat teman-teman netizen, ya ini putusan politik, kita harus terima, tapi tetap awasi terus kinerja wakil rakyat. Dengan cara yang tepat. Iya, itu wakil kita. Jangan bikin meme-meme yang buruk, jangan bikin hoax, jangan bikin segala macam yang tidak benar. Memang kalau untuk urusan yang uya-kuya, yang video-video lamanya, yang video-video 2 tahun lalu emang ditampilkan tuh sama netizen. Kemudian dijoget-joget, karena emang dia suka joget TikTok kan. Iya, kemudian betul. dikasih tulisan, 3 juta mah nggak seberapa buat gua gitu. Padahal tuh bukan uya-kuya yang bikin. Iya. Nah, tapi itu kan udah viral gitu. Nah, itu nggak boleh yang kayak gitu. Deepfake ya, deepfake. Itu nggak boleh. Bahaya juga ya. Jadi kita boleh nggak suka sama orang, tapi bukan berarti ketidaksukaan itu kita timpakan dengan menjolimi dia, dengan menyebarkan berita bohong. Nah, itu yang nggak boleh. Iya, benar. Dan ini juga jadi catatan juga ya buat netizen-netizen masyarakat Indonesia yang sudah pintar gitu ya, untuk tetap memverifikasi semua berita, informasi ya di medsos terutama gitu, dan jangan termakan sama berita-berita yang viral juga gitu. Karena belum tentu juga yang viral itu benar. Fakta. Jadi Anda bisa memverifikasi di channel kami, ada di sindonews.com, portalnya, atau di official Sindonews di YouTube maupun di Sindonews TV. Ya. Kalau Anda nonton atau dengar atau baca itu, insya Allah dijamin beritanya fakta semua. Dan terverifikasi. Terverifikasi. Iya. Oke, terima kasih Sobat Sindo. Ya, ini the comment kita untuk sore hari ini, dan mudah-mudahan tadi apa yang kita sampaikan berdua ya bisa diterima, dan silakan kalau ingin menyampaikan pendapat atau usulan atau mungkin tanggapan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eko tuh satu kampus sama saya. Oh iya. Nah, jadi Bang Eko Hendro Purnomo, kita undang nih, kita ngobrol-ngobrol podcast ya. Nah, sebagai sesama alumni kampus tercinta. Ih, sedap. Ini di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Dulu saya waktu Bang Eko masih kuliah, suka tidur di masjid. Iya. Saya di sampingnya, siapa nih? Eko Patrio. Gitu. Itu waktu zaman jadi penyiar ya? Zaman jadi penyiar radio SK ya. Radio SK. Iya. Dulu mobilnya dia warna kuning tuh, VW kodok apa. Jadi kalau kita mau, misalnya ujian jam 11. Nah, terus ada lagi jam 2. Kan bingung tuh nunggu di mana. Nah, abis sholat zuhur, dia tidur tuh di masjid. Gitu. Tidur di musola, habis itu ujian. Udah di closing, tapi masih ada nostalgianya nih. Nostalgia. Ya, lanjut. Biar Bang Eko mau tampil. lanjut. Oke Biar ya. Bang Eko mau tampil nih ya. Ya kita tunggu ya. Oke, terima kasih Sobat Sindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.